البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas 3 nama. Apa saja? Alif, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghani. Apa makna Al-Ghani? Indaka Iqbal. Zat yang maha kaya. Maksud dari zat yang maha kaya ini maksudnya apa? Indaka Ridwan. Yang tidak butuh terhadap selainnya. Baik. Kita masuk pada nama berikutnya, yaitu Al-Fattah. Dalilnya qala Allah Ta'ala, qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum atasnya wa huwal fattahul 'alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal fattahul 'alim, dan dia adalah Al-Fattah Al-Alim. Adapun hadis yang menyebutkan tentang nama ini Al-Khanifillah tidak kita dapati. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang maknanya dalam Nuniyah. Wa kadzalikal fattahu min asma'ihi wal fathu fi awsafihi amrani. Di sini bagusnya antara au dengan shad ini didekatkan. Fi awsafihi, bukan fi awsafihi. Karena itu satu kata. Jadi kata beliau, wa kadzalikal fattahu min asma'ihi, demikian pula Al-Fattah termasuk dari nama-nama Allah. Wal fathu fi awsafihi amrani, dan fath yang bermakna pembukaan di bahasa kita, al-fath pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dalam 2 perkara. Karena dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, kita menetapkan sifat Al-Fath. Yang Al-Fath ini, kata Ibnu Qayyim, ada 2 perkara. Yang pertama, fathun bihukmin wa huwa syara'u ilahina. Al-fathu bil aqdari fathun tsani. Yang pertama, ikhwani fillah, fathun bihukmin, yaitu fath dengan hukum-hukum. Yaitu berupa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-fath bil aqdar, dengan takdir-takdir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berikan pembukaan kepada hamba-hambanya untuk bisa memahami syariat-syariat Allah. Dibuka pemahamannya, dibuka akalnya sehingga bisa memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama.
Adapun yang kedua yang dimaksud dengan al-fathu bil aqdar, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala berikan pembukaan dengan takdir-takdirnya, maksudnya tatkala hamba mendapatkan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagian hambanya mengalami kefakiran, kemudian kesulitan rezeki, Allah Subhanahu wa taala pun berikan pada keadaan berikutnya sebab-sebab yang bisa dia mencari rezeki dan bisa keluar dari kesulitan tersebut. Ini yang dimaksud dengan al-fathu bil aqdar. Kemudian beliau mengatakan war-rabbu fattahun bidaini kilahima adlan wa ihsanan minar rahmani. Dan ar-rabb adalah fattah dengan dua perkara ini. Fathun bihukmin dan fathun bil aqdar, sebagai bentuk keadilan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Qala al-Khattabi huwa al-hakimu baina ibadihi. Ini yang dimaksud dengan fathun bihukmin. Dialah zat yang menetapkan hukum di antara hamba-hambanya. Wa qad yakunu ma'na al-fattahi alladhi yaftahu abwabar rizqi war rahmati li ibadihi. Dan terkadang makna dari al-fattah adalah zat yang membuka pintu-pintu rizki dan rahmat untuk hamba-hambanya. Wa yaftahul al-munghaliqa wa yaftahul munghaliqa alaihim min umurihim wa asbabihim. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka perkara-perkara yang menutup, baik itu berupa perkara-perkara mereka dan sebab-sebab mereka, yaitu hal-hal yang tertutup Allah Subhanahu wa taala buka. Baik itu pemahaman, baik itu kesulitan, baik itu musibah-musibah, Allah berikan jalan keluar. Wa yaftahu qulubahum wa 'uyuna basairihim liyubsirul haqqa. Dan Allah Subhanahu wa taala buka hati-hati mereka serta mata-mata batin mereka untuk bisa melihat al-haq. Ini secara ringkas makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Jadi secara ringkasnya jadi makna Al-Fattah bagaimana? Yaitu zat yang yang membukakan bagi hamba-hambanya pintu-pintu rezeki dan rahmat, juga membuka hal-hal yang tertutup yang mereka dapati di dunia ini, dan juga membuka hati-hati para hamba untuk bisa mengetahui al-haq. Juga kandungan dari nama Allah Al-Fattah, yaitu zat yang menetapkan hukum di antara hamba-hambanya. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati kesulitan di antara doanya Allahumma ftah. Allahumma ftah. Yaitu ya Allah, bukakanlah. Maksudnya apa? Bukakanlah pemahaman kepada diriku untuk bisa memahami perkara ini, bisa menetapkan hukum yang benar dalam perkara yang ditanyakan. Oleh karena itulah juga di antara doa sebagian Rasul ketika mendapati kesulitan dan membanggakan dari kaumnya apa? Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Maksudnya apa? Ya Allah, bukakanlah antara kami dan kaum kami dengan hak. Maksudnya apa? Tetapkan keputusan. Ya Allah, tetapkan keputusan antara kami dan mereka dengan hak.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun turunkan azab kepada orang-orang kafir. Doa siapa ini? Allahumma ftah bainana baina qaumina bil haqq. Enak. Nah, untuk PR itu Al-Fattah. Kemudian nama Allah yang disebutkan di sini yang ke-50 Al-Qadir. Qala Allah Ta'ala qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum. Katakanlah dialah Al-Qadir yang akan mengutus kepada kalian azab dari atas kalian. Ini dalil dari Al-Quran. Telah kita lewati. Nah, dulu di depan yaitu apa? Ada Al-Qadir, ada Al-Qadir. Bahkan dulu di mana pembahasan apa? Istidlal ya. Al-Qadir, Al-Qadir, terus yang ketiga Al-Muqtadir. Nah, itu tiga nama di antara nama-nama Allah yang padanya terdapat penetapan sifat qudrah. Dan ini telah kita lewati dalam pembahasan istidlal. Adapun dalil dari as-sunnah hadits Anas radhiyallahu anhu wa fihi alaysa alladhi amshahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala ayyamashhihi ala wajhihi yawmal qiyamah. Hadis muttafaqun alaih. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana berjalannya orang-orang kufar kelak di hari kiamat, sebagian kaum mereka berjalan dengan apa? Dengan kepalanya. Maka mengherankan. Sebagiannya terheran-heran bagaimana berjalan dengan kepala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab dengan mengembalikan masalah ini kepada apa? Kepada qudratullah, bahwasanya Allah itu Maha Mampu. Yarhamukallah. Baik, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaisa alladhi amshahu ala rijlaini fid dunya?" Bukankah zat yang telah memperjalankan dia di atas kedua kakinya di dunia itu mampu untuk apa? Menjadikan dia berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat. Bagaimana jalan dengan wajah? Nah, mungkin sekarang seorang akan kebingungan dalam artian bagaimana ini berjalan dengan wajah. Tapi Allah Maha Mampu yang menjadikan kita berjalan dengan penopang dua kaki ini juga mampu untuk menjadikan manusia berjalan dengan wajah-wajahnya. Nah, wal'iyadu billah. فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Apakah orang-orang yang berjalan dengan wajah-wajahnya itu lebih lurus jalan hidupnya daripada orang-orang yang berjalan dengan kedua kakinya di atas shiratal mustaqim? Tentunya tidak. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala di antara namanya Al-Qadir. Wa hadits Al-Abbas ibn Mirdas radhiyallahu anhu wa fihi faqala ya Rabb innaka qadirun an taghfira lidh-dhalimin wa tuthiba al-madhluma khairan min madlamatihi. Rawahu Ahmad. Nah, dalam hadis Abbas bin Mirdas padanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rabb, wahai Rabb, innaka qadirun an taghfira lidh-dhalim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang Maha Mampu untuk mengampuni orang yang zalim. Wa tuthiba lil madlum, dan Engkau mampu untuk memberikan pahala bagi yang terzalimi
khairan min mazlamatihi, dengan pahala yang lebih bagus daripada kezaliman yang menimpa dia. Nah, dan keimanan terhadap kudrah Allah Subhanahu wa taala padanya faedah yang sangat banyak telah kita lewati dulu. Nah, termasuk di antaranya keimanan terhadap takdir. Ini juga termasuk iman terhadap qudratullah. Akan mendorong seseorang untuk thiqah, yakin terhadap Allah. Mendorong seseorang untuk betul-betul tawakal, karena Allah Maha mampu. Allah Maha mampu. Yakin kalau kita menempuh sebab-sebabnya, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Tapi kita tempuh sebabnya yang syar'i. Ma'nahu qala al-Khattabi la ya'tariduhu ajzun wala futurun. Wa qad yakunu bi ma'nal muqaddir li syai'. Maksudnya itu zat yang tidak tertimpa ketidakmampuan sedikit pun dan tidak tertimpa kelemahan sedikit pun. Ya, namanya zat yang maha mampu. Tidak ada sesuatu pun yang Allah lemah dari mewujudkannya. Dan terkadang juga makna al-qadir bermakna al-muqaddir li syai', yaitu zat yang menetapkan sesuatu. Nah, dari sinilah kita ketahui bahwasanya takdir min qudratillah. Permasalahan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan termasuk dalam qudratullah azza wa jalla. Yarhamukallah. Wa qala al-Baihaqi huwa alladhi lahu al-qudratu syamilatu wa hiya sifatun qa'imatun bidzatihi. Dia adalah yang memiliki kudrah yang mencakup. Kudrah yang mencakup, dan itu adalah sifat yang tegak. Nah, sifat yang merupakan sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat kudrah, kemampuan yang tidak ada padanya kelemahan sedikit pun. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadza.